melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Mari kita buka Alkitab kita supaya kita bisa membacanya secara responsoria. Kisah Para Rasul pasal kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian dikatakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini kita merayakan hari peringatan tercurahnya Roh Kudus. Karena itu janji Tuhan Yesus ketika dia naik ke sorga, saya akan mengirim roh penghibur bagi kamu. Ketika Yesus Kristus naik ke sorga, murid semuanya ketakutan. Kenapa? Bahkan ketika bersama Yesus, para murid dan Yesus juga itu dikejar-kejar, difitnah, mau dibunuh. Apalagi Yesus naik ke surga, mereka merasa sendiri kan. Namun Yesus menguatkan mereka dan berjanji akan mencurahkan roh penolong. Nah, itu digenapi, terjadi pada hari Pentakosta. Tadi di awal Manginang, di ayat yang pertama dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Di ayat 1, Pentakosta yang dikatakan itu bukan Pentakosta kekristenan. Tetapi itu Pentakosta orang Yahudi. Pentakosta orang Yahudi adalah 50 hari setelah Paskah. Paskahnya juga Paskah Yahudi, bukan Paskah Kristen. Paskah Yahudi itu mengingat tentang penyelamatan Allah kepada bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kalau Paskah Kristen, penyelamatan Allah akan dosa-dosa dan kematian kekal. Sampai kepada Pentakosta, Pentakosta Yahudi itu merayakan betapa besar kasih Allah selama
hidup bangsa Israel dan pemilihan bangsa Israel menjadi umat Allah. Lalu mereka pada hari Pentakosta itu berkumpul bersama lalu memberikan persembahan kepada Tuhan dari hasil tanahnya. Kalau kita Kristen merayakan Pentakosta itu karena tercurahnya Roh Kudus, Roh yang menolong kita untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Oleh karena itu, Amang Inang, saya mau sampaikan bagi kita semuanya, selamat hari Pentakosta bagi kita. Nah, tadi kita diingatkan dalam Tikting Amang Inang bahwa kita akan merayakan jubileum 125 tahun sending HKBP. Buat saya Amang Inang, sending pertama di dalam perjanjian baru adalah ketika hari Pentakosta ini. Jadi ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, para murid dikuatkan, melakukan pemuridan lagi. Para murid punya murid lagi, begitu kan? Multiplikasi. Akhirnya firman Tuhan sampai ke seluruh penjuru bumi. Itu sending pertama. Artinya Mang Inang, ketika Roh Kudus tercurah, firman Tuhan diberitakan. Yang berikut Amang Inang, begini. Ini saya sebenarnya deg-degan dari tadi Amang Inang. Bukan dari tadi, dari kemarin, dari hari Kamis. Mempersiapkan khotbah ini. Tapi saya butuh kesepakatan bersama. Terkadang, bukan terkadang, sering sekali ya. Bahkan sudah masuk ke falsafahnya orang Batak. Siso godo nama dok, nasi tong, nati kos gitu ya. Sisogo gitu ya buat kaum muda. Artinya orang itu jadi kesal kalau orang lain menyebut kebenaran begitu ya. Dia tuh jadi orang yang dibenci, yang tidak disukai kalau dia menyebutkan kebenaran. Alay. Ini untuk kita semua Mang Inang ya. Di hari peringatan tercurahnya Roh Kudus hari ini. Sisogo petahoho, sisogo petaho au. Anggo makatahon nasi tongi, ikon ulah honoku. Setuju? Itu. Jangan kita di zona nyaman Amang Inang. Saya sebenarnya pengen loh di zona nyaman, enak banget loh. Saya khotbah yang lucu-lucu aja lah, yang baik-baik aja, nanti jemaatnya juga jadi sayang sama, enggak lah. Saya pengen menjadi seorang pendeta yang benar. Sekali waktu ada pendeta resort saya bilang, ini juga untuk kita semua Amang Inang ya. Dia ngajarin kami pendeta muda. Kita pendeta ini sering sekali pengen disebut sebagai pendeta yang baik. Kita lupa bahwa kita harus menjadi pendeta yang benar, bukan pendeta yang baik katanya. Oh iya ya pikirku gitu kan. Nah maka dari itu Amang Inang saya mau mencoba untuk mengaplikasikan tahbisan yang saya terima dari Tuhan. Oleh karena itu saya mohon, kalaupun di khotbah yang mau saya sampaikan ini menimbulkan sakit hati bagi Amang dan Inang, intinya adalah saya nggak mau bikin sakit hati. Tapi kalaupun sakit hati mohon dimaafkan. Boy do songonnya Amang Inang? Nggak sama nama dah, tahu domar jamita sonda. Amang Inang, kita tahu nggak yang viral beberapa bulan lalu ya, tahun lalu kalau nggak salah, ada satu denominasi gereja bikin KKR di Kupang. Lalu pendetanya membaptis seluruh peserta yang ada di KKR itu. Padahal mereka yang hadir itu adalah jemaat-jemaat gereja Protestan di Kupang. Ya kalau di sini kayak kita lah HKBP, ya GKI, GPIB, HKI, GKPI begitu. Itu yang hadir gitu loh. Lalu dibaptis lagi. Dengan sukacita mereka dibaptis 2 kali. Ini kita bukan membahas baptisan, nanti suatu saat kita akan belajar tentang itu Amang Inang. Tapi sekarang ini tentang tercurahnya Roh Kudus. Doktrin Roh Kudus HKBP. Lalu ketika semua sudah dibaptis, pendeta-pendeta Protestan dan pastor-pastor Katolik di Kupang sana berseru-seru, kenapa mau dibaptis ulang ini? Setelah terjadi dulu, kan gitu. Nah makanya saya merenung, toima hupasaha petaho jami tahun, sugu petaho rohani akadongan ruas doh parhalado alai dak sugu rohani tuau. Saya pikir begitu Amang Inang. Sehingga kita jangan kena dulu
Baru pendeta berkoar-koar dari mimbar. Salah doi, salah doi. Itu konsep pemikirannya Mang Inang ya. Mohon dimengerti. Nah, saya sedih Mang Inang begini. Di banyak kesempatan kita jemaat HKBP tidak mampu mempertahankan kebenaran firman Tuhan yang kita terima di HKBP. Contoh, di rumah duka. Ya kita harus bersahabat dengan semua orang Mang Inang ya. Semua agama, suku, ras dan budaya, denominasi gereja, siapapun kita harus bersahabat dengan mereka. Kita harus bersaudara dengan mereka kan. Tidak boleh hanya saudara seiman hanya HKBP aja, enggak, kita enggak begitu. Tapi mungkin di beberapa gereja ada yang mengajari begitu. Saudara seiman, enggak tahu ada enggak yang pernah. Saya sering menghadapi itu. Di Tarutung salah satunya Mang Inang. Meninggal seorang bapak jemaat HKBP Piaraja. Lalu kami dari gereja biasalah acara penghiburan, acara huria di Namoding. Biasanya meninggal siang, kita datang malam. Itu acara huria di Namoding, bukan Pangapulion, belum. Lalu setelah selesai acara huria, ibu ini istrinya bilang sambil menangis kepada kami. Inang Pendeta, waktu itu pendeta resotnya perempuan. Inang Pendeta sambil nangis-nangis. Tolong dulu anakku, boruku dari Medan. Dia datang ke sini hanya di kamar saja, nggak mau dia lihat bapaknya yang meninggal ini gitu loh. Itu pun karena saya nangis-nangis makanya dia pulang. Kalau saya nggak nangis-nangis dia nggak mau pulang. Dia bilang, saudara-saudara saya itu hanya teman seiman saya di gereja. Bapak saya dan mama saya itu hanya sekedar titipan Tuhan. Katanya begitu. Tiki marsahi bapak naon. Dangolo iman jenguk, gak mau dia menjenguk, gak mau. Tapi ketika teman satu gerejanya sakit, dia yang nunggu di rumah sakit itu sampai menginap berhari-hari. Wah, begitu menderita. Jadi setelah dia datang dari Medan ke Tarutung, dia hanya di kamar aja, nggak mau dia lihat bapaknya. Bukan bapak saya itu. Karena bapak hanya bapak di surga katanya. Mangga repot behita. Hati-hati ya, napa sobulung, punten ya. Yuk silakan lihat YouTube, TikTok khotbah-khotbah ya silakan. Tapi jangan percaya segala hal yang kau dengar. Istri saya pendeta Bandung Timur. Saya banyak informasi, bukan banyak, sedikit banyak dengar informasi. Sekali waktu pendeta Soaloon Siregar, pendeta Resort Bandung Timur cerita. Dia datang ke rumah sakit melihat jemaat yang sedang sakit. Berdoa. Lalu meninggal. Pas meninggal datang keluarganya. Ngapain kau pendeta-pendeta ini kau panggil? Kita aja kenapa rupanya? Gak ada kemampuan pendeta ini. Dalam nama Yesus engkau yang mati dibangkitkan. Begitu gitu. Matilah kita ini. Waduh bener-bener loh, ampun lah Mang Inang. Ya kalau ada, mohon maaf ya Mang Inang, kalau ada yang tersinggung mungkin ya kita terdaftar jemaat Reformanda, tapi gerejanya ke sebelah sana, pasti tersinggung. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan teologi di sebelah sana. Tapi niat saya bukan mau menyampaikan kesakit hatian, tidak. Ayo kita bandingkan. Bahwa kamu bibelmu huba bibelhu maka tahata kita sambil minum kopi. Kita kan teman seiman. Daripada kan orang lapatan jamitani paditan ini sorong. Mabay pa bola-bola doi. Janganlah, enjoy lah. Amang saya datang waktu saya mandok kata di sini di Ojakon, saya datang dengan cinta saya bilang. Sama seperti cinta saya kepada anak saya. Moloro gelekku umur 7 tahun, Pak belikan dulu aku motor biar naik motor aku ke sekolah. Tuh horok kedua Mang Inang. Beraung dah. Itulah cinta. Mungkin dalam hatinya, jahat kali bapak ini pelit. Jahat dia sama anak yang gak sayang dia, kan gitu ya. Ya terserah. Karena aku yang tahu sayangku kepadamu kan gitu kan. Soalnya nak tuh huriauda Mang Inang dah. Audo uboto holokku tuh hitada. Kalau ada yang sakit hati, mohon maaf Mang Inang dah. Kembali lagi. Begitu banyak kesesatan di luar sana. Memang Tuhan Yesus sudah bilang akan banyak mesias-mesias palsu datang dengan keajaiban-keajaiban. Kan kita seneng ya dengan keajaiban-keajaiban ya. Lalu di rumah duka, di pesta, di parsahu tahun, ketemu dengan teman-teman yang beda denominasi, beda agama.
lalu kita kalah, tidak mampu mempertahankan integritas HKBP. Eda, lae, gereja munai HKBP, dak sitongi, gak ada Roh Kudus di gereja HKBP. Bahasa songonin dimu, kita bilang. Masih ada perlawanan sedikit, tapi cuma sedikit itu doang. Iyalah, kalian kan gak bisa bahasa roh kan? Pendeta kalian itu gak ada yang bisa bahasa roh kan? Tidak ada Roh Kudus di HKBP katanya. Lalu apa kita bilang? Madah, gak mau. Tolonglah, come on, kita HKBP ini sudah tua umurnya Manginang. Kita ini orang pintar. Gereja HKBP bisa tumbuh di mana-mana, kenapa? Alani hamu doa karua sida. Kita pernah nggak dengar? Mana ngatu dia ruasnya HKBP diusung godohok dari jana. Rohamu rohita kan, sian pangaratoan, sian bonapaseo gitu pangaratoan. Membuka hutama di Kalimantan. Sahalak, dua halak, tolu halak, opat halak. Ari kot tita mar gereja bah, idia tapain. Gereja ta, HKBP badah. Dedo, itu dah. Ayon buka, langsung bui gereja tau gabe gereja nasing dah. Bisa nggak? Bisa. Alea ada di perjuang kok kamu yan. HKBP do bayrota. Itu kan? Ima. Kita itu gereja yang dewasa, gereja yang tua, gereja yang dahsyat. Kenapa sekarang kita jadi lemah betul? Ima dah. Dah dokter di Porbadia di HKBP. Aduh, ampunlah. Serem Mang Inang beneran. Miris kan? Miris. Kalau ada Mang Inangnya lihat di YouTube, TikTok atau apalah yang nggak tahu kita, suku kamu pendeta. Karena kita fair dong. Kalau sakit perut, asam lambung atau dada sesak, jangan datang ke pendeta. Ya nggak ngerti saya. Amang sakit di sini apa ya? Kenapa ya? Mana tahu aku. Batu dokter hamulau. Udah itu noeng. Baik udah. Manang, jabu muna, tanomuna amang inang. Ya. Sengketa, ada yang menuntut ini tanah saya, ini rumah saya. Unang rohamu tu padi, tak kuat tu sinongi. Amang ini sengketa tanah, bagaimana ini biar menang gini mogono. Mana lawak tahu. Hamu tu notaris, pengacara yang mengerti tentang hukum. Alai anggota ringot tu pangajarion, manang poda taringot tu hatani di bata. Mahamu tu hamiatong. Ido. Unang di TikToki biar kamu di YouTube, jangan. Saya orang muda Manginang, mungkin Amang dan Inang, poso do pehodangnya tuh si ho manang mungkin ya, mungkin. Tapi percayalah, setiap orang yang diutus Tuhan itu akan dibekali. Husuru peho songon biru-biru tutongani babia. Aku mengutus engkau seperti domba ke tengah serigala. Boha monang na domba doh serigala. Nggak ada menangnya. Tapi jadi menang karena apa? Domba itu berserta dengan Tuhan. Jadi mau di orang muna nah pogo sopat di tahun sok katan yon. Ya kan biasanya namora do ditangi hokan biasanya kan. Manang poso do pepat di tahun dangau ngiboto maneng contoh. Ya biasanya yang lebih tua gitu kan. Tapi percayalah. Na poso na manginang nyon. Na pogoson. Na hurang maloon bersama dengan Tuhan. Tuhan yang tempatkan saya di sini untuk menggembalakan umatnya. Jadi tidak mungkin tidak dibekalinya otak saya ini Mangina. Alani pos roh aku dah tuh hita. Mau dong akan rekod diskusi kita sambil minum kopi. Nah tahu minum kopi. Ada minum kopi awasam lambung tuh air putih petahu bui do. Dari nang damang dah pos roh aku dah kita sama-sama maju mengembangkan gereja di mana Tuhan utus kita. Tuhan utus kita di HKBP Reformanda, ayo kita kembangkan Reformanda. Jangan kita diutus Reformanda yang dikembangkan gereja sebelah sana. Ya kan? Rotu somar minggu pagi pilihanna harga 2.000. Ano sore rawatusan doh jam tangan naik doh kalung naik anting naik di palakut sudi itu mohon maaf ya Mang Inang. Iyalah imanku bertumbuh di sana. Dari kecil di HKBP sampai umur 50 tahun tidak pindah agama, tidak kemana-mana, itu imannya nggak bertumbuh ya. Baru 2 bulan peho di sana iman saya bertumbuh belum. Jujur nama ngulu apa? Saya bida Manginang dah. Ayo kita lanjut lagi tentang paham itu. Ini tercurahnya Roh Kudus. Kita senang sekali dengan hal-hal yang magic di YouTube atau kita mungkin pernah ikut KKR ya.
Lalu ada pendeta yang KKR itu dia menghembuskan, katanya dia menghembuskan Roh Kudus katanya. Lalu berpingsanan, ada yang katanya dia kemasukan Roh Kudus. Kemasukan. Roh Kudus kemasukan. Itu kesurupan. Kemasukan. Mohon maaf ya Mang Inang. Pencurahan Roh Kudus telah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu pada masa Pentakosta. Pada murid-murid. Jadi menurut teologi Martin Luther, semua kita itu disertai oleh Roh Kudus. Sebab tidak ada satu orang pun yang mampu berbuat kebenaran tanpa pengajaran dari Roh Kudus. Itu baina Manginang, kita orang Kristen. Ketika kita berbuat kebenaran, lalu kita dipuji orang. Burju mahola burju mahoida, matong dah, songoni do molo buruna baban, inai nata, contoh, buruna baban macam hurok kon alau margana badangi, molo hurok burus maju tak kena muruk, dok kono munaki marganami janganlah. Contoh, songoni matong molo anak niamang nah burju do jangan bu. Kita mampu berbuat kebenaran karena Roh Kudus yang menggerakkan. Oh, berarti kalau kita enggak berbuat kebenaran, berbuat kejahatan, berarti Roh Kudus enggak menggerakkan ya? Roh Kudus selalu bersama kita. Tapi kita yang sering tidak mau dengar. Itu teologi buku ND 424. So, kita nyanyikan salotak aja sepenggal ya. Soaraniton di dua ya. Soaraniton di nitu hatai. Jot-jot di laosi ditulak hoi. Olak nipe. Nah jauh kibok nih. Nanti ada tugasnya. Tadi ada lagu ya, selidiki aku tadi dinyanyikan di awal ibadah ya. Ya kan, nanti siapin itu ya. Oke. Soaran itu dinitu hatai, jot-jot di laosi ditulak hoi. Dia selalu bersama-sama dengan kita, tetapi kita yang sering tidak mau taat. Jadi kita tidak mampu berbuat kebenaran tanpa bos di samping kita. Allah kita dalam Roh Kudus. Jadi nang buaya dong tahagid jakon. Damang dah, nang dah minta tolong dah. Suatu ngadong dah syak kita dah. Jong PHKBP reforman dai. Ala niom mai. Aduh janganlah. Jangan. Biar aja. Naung tapatupai, naung tabai ini sangat mai di debata. Pasu-pasu mai di hita. Dah itu dah. Jangan, nggak perlu pujian yang sia-sia, nggak perlu. Beneran namanya. Buat apa sih? Kita senang banget kayaknya kalau dipuji orang gitu ya, ditepuk tangani orang gitu ya, karena kehebatan dan kebaikan kita gitu ya. Janganlah. Boleh kalau ada orang tepuk tangan ya silakan, nggak apa-apa. Cuman kita jangan mencari-cari supaya orang memuji saya, supaya orang bertepuk tangan atas saya, nggak usah, jangan. Karena perlu kita ketahui, jutaan nyamuk mati karena tepukan tangan. Begitu dah, hati-hati. Jadi jangan kita cari pujian, mati kita nanti. Kalau kita cuma mau mencari itu enggak, pujian biarlah hanya milik Allah. Aduh puji Tuhan loh, kita masih dipakai. Molo huhagi jakon, udah padita naon jago di Portiban molo niku contoh. Puji Tuhan loh, saya masih dipakai Tuhan. Kalau saya nggak dipakai, gimana? Kan bisa Tuhan datangkan lagi orang yang hebat kan? Bisa. Jadi nggak boleh menyombongkan diri, santai aja lah. Damang dai nang da. Alana ido habobot cirdi. Sadahuria, hasisiga ni sadahuria. Audo. Bapakku do pena manu hortano ni gereja ida. Bapam, dah. Bapakku do pena. Wah. Rusak kita nanti, rusak. Dau mai syak kita damang nang da, dau mai. Nama ngihut. Ini tentang bahasa roh. Ini yang paling saya hindari sebenarnya selama 4 Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ini 4 hari ini saya bergumul tentang ini. Saya kupasa don waeng Tuhan daung. Waduh tu tua teh. Kupasa man waeng. Tentang bahasa roh. Bikin dulu lagu kita itu, Ibu. Selidiki aku. Taboto dia teh. Mau taboto teh deh dah.
Selidiki aku, lihat hati. Saudara-saudara, mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kita pakai hati dan iman kita untuk menyanyikan lagu ini. Semakin kuat, semakin penuh dengan kepercayaan. Haleluya. Kasih dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi darimu. Kita ulangi dari awal. Selidiki ya, haleluya, lihat. Oh, sekera raba nama kata barada baba. Terus nyanyikan saudara, berbahasa roh kalau bisa kita berbahasa roh. Oh, haleluya, sekera raba. Oh, nanala karata baratana kanara cepatana. Oh, haleluya. Stop. Olah nih pe. Dah, wah. Jago nak kuba ini? Jago? Pertanyaan. Si anak keningan marjami tahu kan? Bahasa Batak campur bahasa Indonesia. Amanginang ngerti nggak? Alusiamu, ya tusiamu udah amanginang? Nak keningan. Oh, sekira berapa? Ya tusiamu udah hodok nih. Pertanyaan. Ketika Roh Kudus bekerja, tadinya orang tidak tahu menjadi tahu, atau tadinya orang tahu menjadi tidak tahu. Mana ketika Roh Kudus bekerja? Tadinya nggak tahu menjadi, itu turpuk kita hari ini. Itu firman Tuhan, Roh Kudus turun kepada orang-orang Galilea. Tapi orang-orang Yahudi yang dari Pamfilia, Kreta, Asia, mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Mereka nggak tahu bahasa Galilea. Tapi jadi tahu. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja. Kita kenapa sih gitu loh. Udah nggak dong. Tadi perbadia di HKBP. Imada. Ketika Roh Kudus bekerja, orang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kalau tadinya tahu menjadi tidak tahu, itu bukan Roh Kudus. Itu roh kuda, roh kudis, roh apa ya? Roh dunia lah. Karena firman Tuhan itu untuk mengajari. Tuhan bekerja itu untuk menjadi lebih baik lagi kita ini. Bukan sebaliknya. Galatia 5 ayat 22-23, buah-buah roh. Kita hafal nggak? Kita tes dulu ya. Aduh, para reformandor na jago-jago ada bangga hiya do. Itu. 1 2 kasih sukacita. 2 ya. Kasih sukacita, damai sejahtera. Nggak repot biau. APR baik dihita deh, ya kan? Kasih sukacita dan seterusnya ya. Dimulai dengan kasih. Buah roh dimulai dengan kasih. Diakhiri dengan penguasaan diri. Jadi ketika kita tidak menguasai diri, artinya Roh Kudus tidak ada dalam kita. Kan gitu kan yang jatuh pingsan, gelepar-gelepar dia. Roh Kudus apa yang masuk seperti itu? Roh Kudus apa itu? Tetapi ketika kita berbicara, adong keluarga, dongan, manang si solhot, siapalah teman gitu ya. Baru putus aku dari pacarku, enak. Lalu kita datangkan tuh emak, margo gue mau. Leononi Tuhan itu dona terbaik. Kalau Tuhan izinkan kau putus dari pacarmu itu, pasti Tuhan siapkan yang terbaik. Oh iya ya, gitu ya. Makasih ya, aku jadi semangat. Mangula mator di bagasan hita kan. Dia yang putus asa, letih, lesu, akhirnya bangkit semangatnya. Karena apa? Karena Roh Kudus bekerja memakai kita. Itu kalau Roh Kudus bekerja. Bukan raba-raba. Mungkin ada di sebagian hati kita kan, daun, iko makatai daun tupat di tahun dak tokoon. Ya nggak apa-apa, saya tunggu, saya di sini kok. Rumah di Jalan Jakarta, sementara sampai nanti bisa dipakai rumah Huria, ya kan? Gitu Manginang. Hati-hati ya Manginang. Yesus sudah bilang akan banyak
Mesias-Mesias palsu yang mengatakan Kristus di san, Kristus di son. Dan banyak dari orang-orang yang terpilih pun jatuh. Itu Yesus sudah bilang. Tapi saya sebagai pendeta HKBP Reformanda, saya tidak ingin ada satu orang pun yang jatuh dari seluruh jemaat HKBP Reformanda. Enggak mau, saya enggak ikhlas. Makanya saya sampaikan, sogo perohamu amang, adopok kamu matu dirimu sendiri. Contoh, saya yang dialang gelek tahun seblak. Habis itu kita marah. Saya sebelaki dia langi ho. Nyon, ikan goreng. Nyon, jagal. Nyon, sayur. Enggak mau mak, enggak enak. Ibu tamu sebelaki, ibu lokok kamu. Marah enggak anak itu? Marah. Tapi tujuan kita baik enggak? Baik. Auho kamu maju tu dirimu nahubai non waeng. Ya mungkin ada yang sakit hati ya, mohon maaf ya Mang Inang. Oh tapi kan di 1 Korintus 14 ayat 1 sampai seterusnya itu kan diterangkan ada bahasa roh di situ. Kan ada di dalam Alkitab bahasa roh itu, jadi nggak mungkin sesat. Siapa bilang? Di Alkitab juga ada Daud selingkuh sama Batseba, istri Uria, tahu? Dari atas istananya dia menatap-natap, ada Batseba lagi mandi. Tak jahat kan? Lalu, bagak deh bah, bojo tuson katanya sama suruhannya kan, bahwa jadi perselingkuhan kok. Salomo lahir dari siapa emang? Dari Batseba kok. Pertanyaannya, kalau ada di dalam Alkitab berarti nggak sesat katanya kan? Berarti ada perselingkuhan dalam Alkitab, berarti nggak sesat? Boleh dong aku selingkuh dong? Boleh? Nggak boleh. Jadi yang ada di dalam Alkitab belum tentu boleh dilakukan. Dalam Alkitab ada 2 bagian itu Mang Inang. Satu informasi, satu lagi perintah. Jadi kalau itu informasi ya jangan dilakukan lah. Dilihat aja untuk melihat sejarah keselamatan Allah. Kepada orang berdosa pun Tuhan pakai. Orang-orang yang dipilihnya pun bisa jatuh ke dalam dosa. Kan itu yang mau dilihat dari situ. Itu berupa informasi. Tapi nggak semua perintah. Maka jangan kita katakan, bahasa roh kan ada dalam Alkitab nggak sesat. Tunjukkan, buktikan, ayo kita sambil ngopi-ngopi. Saya senang banget bahas firman Tuhan. Damang dai nang da setabida. Informasi sangat cepat di zaman ini. Aduh, penyesat-penyesat pakai dia dengan mampu dengan karismanya. Ya jadi saudara-saudara hanya dengan kamera, handphone. Hati-hati ya Mang Inang dah. Da kola tuhita yang hudo konon, akapo paratai, iya anak kotai dah. Kan banyak kita begitu, amang, waduh ya teh, anakku, saya tu GKKD lah rohana bah, dia do GKKD, kaditu kadieu ina, aku, gereja kaditu kadieu ina kan. Kita sedih, kita di HKBP tapi anak kita di gereja lain kan. Bok kamu, ayo ngopi dulu sama pendeta Naban, lu ngobrol-ngobrol. Ayo panggil lo, amang parhalado inang sintu. Ayo. Unang dodung baptis ulang gimana di si. Aduh baptis ulang ngeri loh, tapi nantilah kita bahas ada waktunya Mang Inang ya. Nok pasudehuan non. Habisan non ilmuku si sawotiki. Nah, itulah Mang Inang ya. Jadi hati-hati tentang doktrin Roh Kudus. Saya senang dengan pendeta Protestan Stephen Tong. Dia katakan, gereja yang sangat-sangat menekankan tentang doktrin Roh Kudus, merekalah yang tidak mengerti tentang Roh Kudus. Oh iyalah, benar, setuju, sepakat. Roh Kudus, engkau kami undang ke tempat ini. Lah, Roh Kudus diundang. Ya, orang Kristen, mohon maaf ya Mang Inang ya, kita aka ruas nihuria. Jangan adalah di antara kita kalau di acara pernikahan, mandok kata, kita bilang, kalian pengantin, undanglah Tuhan dalam hidup. Enggak, jangan diundang Tuhan tuh. Bukan seperti kata Mongol, nanti kalau Tuhan diundang, kalau dia datang kiamat. Bukan, itu kebodohan juga, bukan. Itu bodoh juga. Bukan. Tapi pertanyaannya gini, Amang Inang. Kalau kita pangolia anak pamuli boru, baunang jodau wali kota, diundak kamu do wali kota? Alusiamu jotong, diundak kamu do wali kota? Bahasa dan diundak kamu. Ih sema awon, kan gitu ya.
Tapi Tuhan yang begitu besarnya kita undang. Jago nai. Daga sombong nai. Jago ruas ni HKBP on. Ya? Tuhan engkau kami undanglah. Ini yang perlu kita ingat teman-teman. Keselamatan itu inisiatif Tuhan. Tuhan yang berinisiatif mau datang kepada kita. Bukan kita yang berinisiatif mencari Tuhan. Bukan. Bukan, Tuhan yang berinisiatif mau ketemu kita gitu loh. Saya mau selamatkan engkau, saya mau ajari engkau supaya engkau datang, engkau berjalan sesuai dengan kehendakku. Jangan kita yang menjadi merasa apa ya, sok sekali gitu loh. Sok si paling rohani, aduh, udahlah nanti kepanjangan namanya. Nah kembali lagi. Tuhan senantiasa bersama kita. Pergi pun kita meninggalkan dia tidak pernah meninggalkan kita. Itulah besarnya kasih Tuhan kepada kita. Nah oleh karena itu menginang, mari dimanapun berada, ayo kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan, mari kita laksanakan. Taurupi dongan nagale, aka nasomar diha-diha. Mengurupi nggak selalu pakai uang menginang. Datang ngobrol-ngobrol, itu sudah membantu. Memberi motivasi, menyampaikan firman Tuhan. Marsahi dongan rohita. Moding tetangga, tahlilan. Halal bihalal. Warna mau lo moding terus diapain? Tahlilan ya? Bukan halal bihalal apa? Beda ya? Aduh maaf ya. Benar kalau ini saya nggak tahu. Tahlilan ya. Saya sudah lama meninggalkan Jakarta. Kalau waktu itu saya tahu, azan aja saya ngerti dulu waktu kecil. Karena saya lahir besar di Jakarta kan. Habis itu ke Siantar kuliah baru pelayanan. Mukul beduk saya andalan dulu sama teman-teman sambil naik pickup kan. Jago nih si Erhan nih katanya gitu. Batak suaranya kenceng. Jadi tentang teman-teman agama Islam, saya ngerti banget dulu. Tidur di masjid aja pernah. Beneran. Tapi kan nggak kita lakukan untuk seterusnya, itu hanya sebagai pengetahuan umum aja. Jadi tadi apa namanya? Tahlilan. Ketika ada tetangga Islam meninggal, lalu tahlilan ya, kita datang. Boleh nggak? Boleh, harus sama Minang. Datang si abang tuh si Batak, baik dia teh. Aduh, omah hita kan. Aku gak bisa tiru waduh hita dah. Itu tandanya Roh Kudus bekerja atas saya. Bukan sebaliknya. Islam, ngapain? Oga nanti bahasa-bahasa Arab nggak mau. Janganlah. Enggak. Tuhan Yesus mohon maaf pelacur aja ditemenin. Diajak ngomong maksudnya bukan ditemenin yang lain. Ya, pemungut cukai juga ditemenin, datang kok Yesus ke rumah pemungut cukai. Pemungut cukai jangan kita pikir seperti sekarang. Beda, pemungut cukai dulu jahat Bang Inang. Beneran, tidak disukai. Kenapa? Mereka orang Yahudi tetapi menindas orang Yahudi di tengah-tengah orang Romawi. Dia doho halak Batak kok alai manegai kita halak Batak kok ina kan gitu loh. Makanya dibenci. Maka kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah tercurah. Sudah ada pada kita setiap kita masing-masing. Ayo kita sama-sama melakukan. Nah, soal melakukan ini yang terakhir banget Amang Inang. Soal melakukan, saya selalu senang menceritakan ini apa ya? Kebodohan saya selama ini. Tapi saya senang menceritakan supaya jangan ada yang ikuti saya. Ini benar-benar Amang Inang, saya sampai sekarang kalau ingat itu sakit hati. Kenapa saya pernah sebodoh itu? Mahasiswa, saya ke Indomaret waktu itu Inang. Belanja apa ya, kebutuhan kamar mandi gitu ya, toiletries. Di depan saya ada ibu-ibu bawa apa, karung, kalau di bahasa di Siantar tuh parbotut. Kalau di sini apa? Bukan pemulung. Kalau pemulung tuh sampah kan, artinya barang bekas itu apa, rongsok ya? Oh iya, pemulung juga bisa ya. Oh betul pemulung ya. Beneran dengan baju yang kumuh, kusut, apa kotor ya. Lalu anaknya bilang, "Ma, mau Indomilk." Nggak ada uang, nggak cukup uangnya. Aduh, kalau di situ Amang Inang, betul-betul saya rasakan Tuhan perintah saya, tuhore. Waktu itu baru datang kiriman, nggak banyak, cuman kalau untuk beli Indomilk mungkin 3.000 lah waktu itu, tahun 2007.
Bukan kecil beli 3.000 mah dulu. Tapi waktu itu saya nggak lakukan Amang Inang. Perintah itu besar sekali di kepala saya. Tapi nggak saya lakukan. Setelah itu pulang ke kampus, di kamar, aduh kayak orang uring-uringan. Aduh kenapa? Bahasa ada kutuhar laki nanti. Kenapa ya? Pada saat itu saya berpikir bahwa malu. Nanti dilihat orang kayak seakan-akan saya sok baik atau apa. Ini persoalan kita orang Kristen. Bikin yang baik kita malu. Bikin yang jahat kita bangga kan. Ibu tokodo ngahugabu sinakini nata di jabu. Wah bangga dia cerita sama temennya. Ibu tokodo kutak konekin hepengnya mata asabu kita belanja-belanjain. Kita bangga melakukan yang tidak baik. Tetapi melakukan yang baik kita malu. Hedo hita songonya manginang. Dak ya. Waduh Neng. Saya bantulah ini atau jangan ya. Saya bantu atau enggak ya. Udahlah biarlah situ. Kita sering begitu. Kalau jujur. Ya kan? Nah, ini iman saya yang menyampaikan kepada saya dan saya mau sampaikan buat kita. Apa yang dilihat oleh mata kita, didengar oleh telinga kita, artinya Tuhan mau bilang eksekusi. Bahasa maiko sahatu si maloloku parbototi. Bahasa maiko satu parbinegaku anak nai menganggukon ma Indomilk. Kenapa? Buat saya Tuhan sedang suruh eksekusi, laksanakan. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, itu adalah perintah dari Tuhan, lakukan. Artinya lakukan bukan semua. Ada orang nanti kita dengar, mau beli mobil, kita belikan mobil. Enggak gitu, enggak. Percayalah Tuhan akan tuntun kemana kita harus berbuat, kemana kita harus bertindak. Roh Kudus itu sedahsyat itu. Oleh karena itu ketika ada perintah seruan dari Tuhan kepada kita, jangan kita tolak. Amin. Selamat hari Pentakosta, selamat tercurahnya Roh Kudus, dan selamat melakukan perintah Roh Tuhan kepada setiap kita masing-masing. Amin. Kita berdoa.